Hai, dengan saya Sarjana Psikologi. Pada video kali ini kita akan melakukan backup website kita dari cPanel ke localhost. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Memindahkan website dari cPanel ke localhost sebetulnya kadang karena ada kebutuhan tertentu. Misalnya kita akan melakukan perombakan pada website yang tidak bisa kita lakukan secara live, maka kita backup di localhost, lalu kita akan melakukan perubahan di localhost. Langsung saja bagaimana prosesnya. Kita langsung masuk ke cPanel. Nah, di sini ada file manager, terus ini ada backup. Kita klik saja backup. Pada bagian ini ada database. Kalau teman-teman di sini ada beberapa database, kita cari database website yang akan kita backup. Kebetulan saya hanya ada satu. Langsung saja kita download. Selanjutnya di sini ada download a home directory backup. Nah, home directory itu adalah file yang meletaknya di sini. Kita masuk ke cPanel, file manager. Nah, ini adalah home directory. Dan website kita ada di public HTML ya. Kita bisa sih melakukan backup dari sini. Kita kompres menjadi zip, terus kita download, atau kita langsung klik saja di sini home directory. Di sini ada di atasnya, di sini ada download full account backup. Nah, ini kita akan membackup semua data, nggak cuman di home directory, tapi semua data dari hosting kita akan kita backup. Nah, ini adalah hasil backup dari data website kita tadi. Saya tidak tahu tadi ada kendala pada waktu saya mendownload file di home directory, nggak tahu berhenti terus ya. Terus akhirnya saya melakukan backup download full backup account, dan ini hasilnya. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Udah saya ekstrak di sini, nggak ada masalah. Ya, langsung kita akan melakukan duplikasi website kita di localhost. Langsung kita buka SAMPP. Terus kita nyalakan Apache dan MySQL. Ya, kita masuk ke browser, localhost php myadmin. Nah, kita akan bikin kita akan membuat database baru. Kita langsung saja new. Kita beri nama SPSI. Ternyata saya pernah bikin namanya SPSI. Oke, di sini langsung kita import database kita ini ya, sql.gz import. Ya, hasil import sudah selesai. Kita cek di sini. Import dari database kita yang dari cPanel. Selanjutnya kita akan memindahkan data website kita ke cPanel. Oh, sorry, salah saya. Aduh. Ya, kita langsung saja ke, kalau saya ini di itu ya, di home directory. Intinya kita di public data public HTML. Biasanya di sini atasnya well known. Nah, ini kita copy paste semua. Kok kita copy. Langsung kita ke SAMPP htdoc. Nah, kita bikin nama folder Sarjana Psikologi. Kita pastekan di sini. Nah, ini kita sudah kopikan data website kita di localhost. Nah, kita tadi menggunakan nama folder Sarjana Psikologi. Langsung saja kita akses localhost.
sarjana psikologi. Kok psikologi. Nah, di sini keterangannya error establishing database connection. Nah, kenapa? Karena database website dan database-nya belum tersambung. Nah, kita langsung ke file website kita di cPanel, di SAMPP, htdoc, terus sini sarjana psikologi, kita cari config, file config, ini wp config, kita buka menggunakan Notepad. Saya menggunakan Notepad++. Yang mana tadi? Aduh, kenapa nggak dibaca dulu? Oke, nah ini dia. Nah, di sini ada keterangannya, database name. Tadi nama database-nya apa? Tadi kita kalau nggak salah SPSI ya. Kita cek langsung ke localhost di sini SPSI. Kita kasih database name SPSI. Database user kita kasih nama root. Terus database password kita kosongkan. Ini biarkan localhost save. Ya, kita save. Coba kita akses apakah sudah beres. Biasanya belum. Nah, setelah merubah file ini, file config, wp config ini, selanjutnya kita masuk ke database-nya, kita akses database-nya. Nah, ini sudah di dari file config, tapi ini masih berantakan ini. Dan kalau kita klik ini ngarahnya, nah masih kemana-mana. Nah, selanjutnya kita ke file phpMyAdmin, kita cari user. User option, wp option. Di sini terdapat URL itu masih sarjana psikologi. Website ini masih diakses menggunakan sarjanapsikologi.com. Jadi kita rubah menjadi localhost sarjana psikologi. Nah, kita bisa langsung saja ke database kita tadi SPSI ya. Kita langsung masuk ke SQL, terus kita masukkan ini script ini untuk mereplace URL lama ke URL baru. Tadi kan URL lamanya, tadi kita lihat di wp option kan dia masih sarjanapsikologi.com, kita ganti ke localhost sarjana psikologi. Nah, nanti saya akan bagikan di ini scriptnya, teman-teman bisa di deskripsi video ini. Nah, ini URL lama. Oh ya, di sini kita perhatikan dulu update wp option. Nah, di sini wp option. Nah, kalau seandainya prefix apa namanya ya? Ini wp, berarti ini nggak ada masalah karena punya saya ini wp. Tapi kalau seandainya teman-teman menggunakan prefix atau apa namanya ini kan kita menggunakan misalnya WPA. Nah, ini harus disesuaikan WPA. Misalnya ini kebetulan punya saya WP ya. Berarti aman. Berarti saya tinggal menentukan di sini URL lama sarjana psikologi. Bener gak? sarjana psikologi.com. Nah, terus URL lama kita ganti dulu sarjanapsikologi.com, sarjanapsikologi.com, sarjanapsikologi.com. Oke, selanjutnya di sini yang URL baru kita ganti localhost sarjana psikologi. Ini saja. Oke, betul ya. Mudah-mudahan nggak ada typo. Nah, langsung saja kita go cek lagi. Nah, kita go. Ya, sudah selesai. Kita cek di wp option. Nah, ini sudah jadi localhost sarjana psikologi. Yuk kita akses. Nah, di sini yang jadi kendala adalah HTTPS.
problemnya biasanya saya kalau waktu belajar nggak dibahas sama yang punya video, kok lancar-lancar saja. Waktu saya praktik banyak trouble-nya nih. Ini not secure HTTPS connection advance. Oh iya, ini berarti unsafe. Nggak masalah. Jadi nggak masalah karena dia sertifikat SSL-nya dianggap tidak valid. Nah, tapi kita sudah berhasil melakukan migrasi pada website kita. Baik, seperti itulah cara melakukan backup website di localhost. Kita menggunakan SAMPP. Misalnya teman-teman menggunakan server lokal lainnya seperti misalnya Laragon atau WAMPP atau yang lainnya, kurang lebih seperti itu caranya. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Sarjana Psikologi.